Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahran Jilullah dengan NIM 2206027 dari kelas Informatika A. Dan pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang aturan tata bahasa reguler, yang dimana sebelumnya telah membahas mengenai DFA atau Deterministic Finite State Automata, dan sekarang akan membahas mengenai NFA atau Non-Deterministic Finite State Automata. Nah, ada beberapa tujuan atau yang akan dibahas pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA dari segi transisi, pembacaan string, maupun implementasi modelnya. Dan yang kedua yaitu akan bagaimana cara pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler dan pembuatan DFA yang ekuivalen dari NFA tersebut diubah menjadi ke DFA. Yang pertama itu ada kelebihan dan kekurangan DFA dan juga NFA. Pada kelebihan DFA, kepastian transisi. Maksud dari kepastian transisi ini, DFA memiliki satu langkah transisi yang pasti untuk setiap simbol input, sehingga tidak ada ambiguitas dalam pemrosesan string. Nah, pada kepastian transisi ini, si DFA dipastikan memiliki satu langkah transisi yang pasti untuk setiap simbol input. Yang kedua yaitu performa yang lebih baik. Maksudnya, DFA umumnya lebih efisien dalam pemrosesan string karena algoritma pemrosesannya yang sederhana dan deterministik. Kemudian ada juga kekurangan dari DFA tersebut. Nah, yang pertama yaitu terbatas dalam representasi. Maksudnya, DFA tidak dapat mempresentasikan bahasa yang lebih kompleks yang memerlukan tingkat non-determinisme yang lebih tinggi. Ini berarti beberapa bahasa mungkin sulit atau bahkan tidak dapat diwakili dengan DFA. Kemudian, ukurannya yang besar. Beberapa bahasa yang rumit dapat menghasilkan DFA yang sangat besar, sulit untuk dikelola dan dipahami. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan NFA. Pertama, kelebihan dari NFA yaitu fleksibilitas dalam transisi. NFA dapat memiliki beberapa transisi yang keluar dari satu keadaan dengan simbol yang sama. Nah, kemudian kompleksitas yang lebih rendah. Beberapa bahasa formal yang lebih mudah diwakili dengan NFA daripada NFA yang dapat mengurangi kompleksibilitas pemodelan. Ada kekurangannya juga. Yang pertama, ambiguitas. Dari kata ambigu ini karena NFA bersifat non-deterministik. Ada beberapa kasus di mana ada beberapa pilihan untuk peralihan keadaan selanjutnya. Hal ini dapat menyebabkan ambiguitas dalam pemrosesan string. Kemudian performa. NFA biasanya memerlukan lebih banyak waktu untuk memproses string dibandingkan dengan DFA karena algoritma pemrosesannya yang lebih rumit. Berikutnya ada implementasi model dari kedua aturan tata bahasa atau mesin tersebut. Yang NFA dan DFA dapat diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman dengan relatif mudah. Implementasi DFA sering lebih efisien karena strukturnya yang deterministik, sedangkan NFA memerlukan penanganan khusus untuk mengelola non-determinisme. Namun, dengan algoritma yang tepat, NFA masih dapat diimplementasikan dengan baik. Keputusan untuk menggunakan NFA atau DFA dalam konteks tertentu tergantung pada kebutuhan pemodelan bahasa formal. Jika bahasa diwakili adalah deterministik dan sederhana, DFA mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, jika bahasa lebih kompleks atau memiliki lebih struktur yang lebih fleksibel, NFA mungkin lebih cocok. Selain itu, dalam beberapa kasus,
konversi NFA ke DFA mungkin diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan. Jadi NFA dan DFA itu tergantung dari jenis model bahasa formal yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan membuat NFA, pembuatan NFA dan ekuivalensi ke DFA. Sini saya membuat NFA yang sederhana, dimana diketahui bahasa R adalah kumpulan string yang memuat pasangan simbol 1, 2 dengan sigma 0, 1, dan 2. Buatkan apa untuk bahasa R? String terpendek itu 1 dan 2. String lainnya kita bisa masukkan 0, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 2, 2, 1 sampai seterusnya yang memuat simbol 1 dan 2. Di sini saya telah membuat contoh dari diagram state dan juga tabelnya, dimana ada 3 himpunan state, yaitu X, Y, dan Z sebagai state akhir dan X sebagai state awal. Pertama, pada state X, transisi fungsinya diinputkan 0, 1, dan 2, dan juga 1. Kemudian Y pada state tengah dengan transisi fungsi 2 dan Z 0, 1, dan 2. Nah, kita lihat tabel transisinya yang meliputi semua yang ada di diagram state. X0 X0 menghasilkan X kembali, X1 menghasilkan X dan juga Y karena ada satunya ada 2, kemudian X2 menghasilkan X kembali, kemudian Y 0 sama dengan tidak ada bilangan karena tidak ada di sini X, Y 0 tidak ada, kemudian Y1 tidak ada juga, kemudian Z sama dengan 2, Y2 sama dengan Z, Y2 sama dengan Z, dari Z 0 ke Z, 1 kembali ke Z, dan 2 juga kembali ke Z. Seperti itu. Nah, ini berikut kita akan mencoba dari output NFA yang telah dibuat. Output akan diterima jika terdapat satu atau lebih jalur pembacaan string yang berakhir di state akhir. Kemudian, output akan ditolak jika semua jalur pembacaan string tidak ada yang berakhir di state akhir. Kita akan mencoba apakah string 21201 diterima. Nah, ini maksudnya 21201 tidak akan diterima apabila terus memutar di state awal atau state yang pertama yaitu X. Nah, jadi apabila telah menginputkan 2, kemudian proses akan melanjutkan ke state yang kedua yaitu ke Y, tidak boleh ke state awal kembali, karena apabila kembali ke state awal output tidak akan diterima karena harus berakhir di state akhir atau Z. Jadi 21201. Nah, dari X2 kembali ke X1 sama dengan Y, tidak boleh ke X kembali. 21201 2X X1 sama dengan Y, kemudian 21201, kemudian Y2 sama dengan Z, kemudian 0 ke Z, dan 1 kembali ke Z. Nah, ini diterima karena berakhir di state akhir. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan merubah dari NFA di ekuivalensi ke DFA. Pada bahasa reguler, kita dapat membuat sebuah DFA yang ekuivalen dari bentuk NFA. Bentuk NFA dapat dengan mudah dibuat.
bentuk DFA dapat cepat membaca string ekuivalen, berarti kedua FSA tersebut dapat menerima bahasa yang sama. Nah, jika diketahui NFA R memiliki diagram state ini yang sebelumnya telah saya buat, maka langkah-langkah proses yang harus pertama dilakukan itu buat tabel transisi NFA. Saya juga telah buat tabel transisi. Kemudian tentukan kemungkinan state yang ada pada DFA. Himpunan state itu 2 dan Q ini ada 3 X, Y, dan Z. Jadi 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Itu pangkat 2 kali 2 4 kali 8. Nah, kemudian buatkan tabel transisi yang memuat 8 himpunan state tersebut, di mana 8 himpunan tersebut berisikan X, Y, Z, kemudian tidak ada elemen XY, XZ, YZ, dan XYZ. Nah, ini merupakan diagram state yang telah diekuivalensi atau telah dibuatkan tabel yang dimana memuat 8 himpunan state. Nah, yang pertama itu X, ini X, bilangannya 0, 1, dan 2, kemudian Y, kemudian Z, dan ini simbol tidak ada bilangan, kita ke ataskan dengan apabila si Y menginputkan 0 dan 1, maka proses inputannya akan berakhir di sini, karena si Y itu hanya menerima transisi fungsi 2 itu yang menghasilkan Z atau state akhir. Apabila tersebut ke 1, maka kembali ke himpunan tidak ada bilangan. Kemudian Z state akhir, kemudian XY ini terdiri dari 0 dan 1 itu XY, karena 0 apabila 1 dari X itu menghasilkan X dan Y seperti itu. Kemudian XY menghasilkan 2 sama dengan X, XZ. Nah, XZ membuat step baru di mana XZ 0 sama dengan XZ kembali, dan 1 menghasilkan XYZ, dan 2 menghasilkan XZ kembali. Mengapa menghasilkan X, Y, dan Z apabila diinputkan 1? Karena apabila X menghasilkan 1 itu Y, dan si Y ini menghasilkan 2 dan itu Z, XZ. Sama seperti seterusnya, YZ 0 sama dengan Z, YZ 1 sama dengan Z, YZ 2 kembali ke YZ. Maaf, ini YZ saya salah menyebutkan. Kemudian XYZ misalkan 0 diinputkan 0 sama dengan XZ, XYZ misalkan 1 sama dengan XYZ kembali, dan XYZ misalkan 2 sama dengan XZ, seperti itu. Nah ini ada tabel dan diagram state yang telah diekuivalensi atau bisa disebutkan dengan kesimpulan dari yang sebelumnya banyak himpunan state. Seperti ini, ada banyak himpunan state, dan apabila disimpulkan atau dihasilkan menjadi seperti ini. Mengapa menjadi seperti ini? Karena harus berhubungan dengan state akhir dan awal yang saling berhubungan atau saling berkoneksi. Jadi contohnya seperti ini, X, Y bilangan, tidak ada bilangan, dan Z itu sama-sama berhubungan.
Nah, berbeda dengan XZ, YZ, dan XYZ tidak berhubungan karena dari himpunan state-nya tidak ada garis yang berhubungan dengan yang di atas ini. Maka yang bisa diambil atau yang berhubungan itu hanya XY, Y, X, Y, simbolin, dan Z. Nah, ini yang telah digambarkan apabila telah diekuivalensi, dan ini adalah diagram state-nya, di mana XY 0 sama dengan X, XY 1 sama dengan XY, XY 2 sama dengan X, dan X 1 dan 2 1 ke XY, dan X 2 sama dengan X. Y apabila diinputkan 0 atau 1, maka berakhir di sini, akan berulang terus di sini. Dan apabila menghasilkan 2 sama dengan Z, itu berakhir atau diterima di state akhir ini. Dan Z itu kan 0, 1, dan 2. Nah, ini adalah FSA dari NFA dan DFA dari bahasa R yang memuat simbol 1 dan 2. 1, 2 dengan sigma 0, 1, dan 2. NFA-nya seperti ini dan DFA-nya seperti ini. Sekian pembahasan dari saya. Maaf banyak kesalahan, mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.